Anak-anak muda, kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami anak-anak muda-Mu boleh kembali memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, biar kiranya Tuhan pimpin serta ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kalau sebentar juga Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami, biar kiranya Tuhan kuduskan pujian kami, biar pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Memulai ibadah kita pada hari ini, kita mengangkat pujian dengan hati bersyukur.
mau angkat pujian kita nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Kita mau sambung pujian kita dengan ada kuasa dalam pujian. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya.
Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Manalah kita bertata di atas pujian umatnya. Manalah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Sejatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia
berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah pimpin serta ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Terima kasih juga Tuhan, kalau kami sudah menaikkan pujian kami, biar pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini saat yang indah, kalau kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biar kiranya Tuhan berkati urapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda firman-Mu. Biar firman yang ditaburkan boleh memberikan kami kekuatan Tuhan, biar kami boleh dibentuk oleh firman-Mu. Dan biar kami yang sedang dalam masalah boleh diberikan jalan keluar melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik, kakak-kakak, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi dalam ibadah online Tunas Remaja GP Haleluya. Sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan lebih dalam, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga yang baik, terima kasih kalau hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di rumah masing-masing untuk beribadah, untuk merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, berikanlah kepada kami hikmat akal budi, agar dapat menangkap setiap apa yang ingin Engkau sampaikan pada kami hari ini. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman. Di sini Monika mau sharing aja bagi firman Tuhan yang bertemakan. Oke, ini aku present dulu. Oke, yang bertemakan addiction, candu. Nah, mungkin teman-teman di sini punya kecanduan yang berbeda-beda. Kita punya kecanduan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin ini mungkin rahasia masing-masing ya. Ada yang kecanduan mungkin film porno, ada yang kecanduan mungkin drama Korea, sehari bisa nonton berepisode-episode. Ada yang addicted dengan bucin, pacaran terus 24 jam harus ngabarin, harus pergi. Atau ada yang kecanduan game online, gak ada hari tanpa mabar. Apa yang mengikat teman-teman pada hari-hari ini? Nah, beda loh teman-teman, hobi dengan candu. Kalau misalnya hobi kita lakukan, tapi ada batasannya, dan kita melakukan itu untuk merefresh diri kita jadi lebih baik lagi. Misalnya, aku habis stres sekolah online berjam-jam, aku main hobi aku dulu lah, aku main game sebagai hobi buat refreshing. Nah, beda dengan orang yang candu. Kalau orang yang kecanduan, pokoknya hari ini harus main game. Kalau nggak main game, ada yang hilang dari diriku. Aku jadi gampang emosian. Aku jadi gampang untuk males. Aku jadi lebih gampang untuk melawan orang tua, untuk ngajak berantem adik kakak-kakak aku. Jadi beda ya teman-teman, ada hobi, ada candu. Yang tadi Cinika bilang kalau hobi, kita melakukannya untuk merefresh diri kita, menuju hal yang positif. Tapi kalau kecanduan, nah ini yang bahaya. Kalau kita nggak melakukan hal itu pada tiap harinya, membuat kita emosi, marah, gak berpikir dengan jernih. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang jawablah pada dirimu masing-masing. Cici juga jawab, apa yang mengikat kita hari-hari ini? Kita nggak damai sejahtera kalau misalnya hari ini aku belum nonton film Ikatan Cinta. Aku belum sejahtera kalau aku belum mabar sampai naik 10 level. Aku belum sejahtera hari ini kalau aku belum nonton film porno, masturbasi. Aku belum damai sejahtera kalau hari ini aku tidak nonton anime. Nah, jadi beda ya apa yang membuat kamu candu dan membuat kamu hobi damai sejahtera. Ya, jadi singkatnya, kalau hobi itu bikin kamu damai sejahtera, membuat kamu hal-hal positif. Tapi kalau kecanduan, bikin kamu semakin stres, bikin kamu kalau nggak melakukannya hal-hal yang negatif. Nah, kita jawab masing-masing, apa yang mengikat dirimu hari-hari ini?
Apa penyebab kamu suka ngelawan orang tua? Apa yang menyebabkan diri kita gelisah? Apa yang membuat diri kita khawatir kalau kita nggak melakukan sesuatu? Nah, hati-hati, itu mungkin candumu yang tidak kamu sadari. Aku kalau hari ini nggak buka Instagram, aku kalau hari ini nggak scroll TikTok, aduh ada yang beda. Aku jadi nggak tahu update-annya Siska Call, aku nggak sejahtera. Aku mesti lihat hari ini dia update apa. Aku kalau belum nonton YouTube-nya Trans Entertainment atau Bensu Family, aku pasti ketinggalan. Aku harus nonton, nggak peduli, nggak ada kuota, nggak peduli kamu wifi-nya lagi jelek. Pokoknya aku cari 1001 cara untuk aku melakukan itu. Nah, hati-hati dengan kecanduanmu itu. Nah, dampaknya apa, teman-teman? Kita gampang stres, marah-marah, kita khawatir. Aduh gimana dong? Aduh, nggak ada paket. Aduh, aku harus sabar. Menjauh dari Tuhan dan keluarga. Ketika ada keluarga ngumpul, enggak lah, mending aku drakor aja, mengungsikan diri, mengisolasi diri. Oh, ada waktunya kebaktian nih, tunas remaja jam 7 malam. Udahlah, itu kan video, bisa aku nonton besok-besok. Nggak harus jam 7, nggak apa-apa. Jam 12 malam aja lah, abis pusreng. Nah, itu udah menomorduakan Tuhan jadinya. Ya, kecuali ada kegiatan mendesak. Aku ada deadline, jam 7 malam, aku harus selesai ini dulu. Nah, itu beda cerita. Tapi kalau sampai menunda ibadah, menunda berdoa, menunda kebaktian untuk hal yang membuat kamu candu, nah itu artinya juga udah menomorduakan Tuhan. Apalagi dampaknya? Daya berpikir menurun. Kok dulu aku kayaknya SD pinter banget ya, SMP pinter banget ya. Makin kesini, makin adanya gadget, makin adanya wifi kenceng, kenapa aku jadi kayak makin bodoh ya? Kok aku jadi lambat banget ya? Guru ngomong apa? Kok aku jadi nggak nangkep ya dosen ngomong apa? Nah, hati-hati. Terus mengabaikan kewajiban. Kewajibannya macam-macam. Ada kewajiban di rumah, kewajiban kamu sebagai seorang pelajar, mahasiswa, kewajiban kita melayani. Udah ditunda dulu. Udahlah, bodo amat. Yang penting hari ini aku mau apa tadi candunya misalnya. Yang penting kalau hari ini mau main game dulu, aku mau nonton game dulu. Nah, hati-hati dengan dampak ini. Secara nggak langsung terjerumus lebih dalam, sampai kamu nggak sadar kalau kamu sudah ada di titik ini. Menurut Alkitab, kita mesti gimana dong? Gimana dong kalau kayak Cici mungkin udah terlanjur kecanduan nih sama sinetron. Semua sinetron ditontonin, awalnya buat refreshing lah, sejam. Seru, next episode lagi. Sampai kadang tugasnya harusnya deadline sekarang ya. Harusnya ngedit video sekolah minggu ya. Nah, kadang kita harus coba untuk kurangin canduannya. Nah, kita baca dulu yuk di Mazmur, ini menurut pandangan Alkitab. Mazmur 107 ayat 10 sampai 22. Nah, di sini Cici share screen. Oke, bentar, kita baca bersama-sama. Kita baca di Mazmur 107 ayat 10. Nah, orang yang kecanduan itu sama aja rohnya, jiwanya itu orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Enggak, Aci, lebay banget. Nah, tapi mungkin kita nggak sadar kalau kita sudah mengisolasi diri kita dari Tuhan, dari orang lain. Ya udah, kita baca dulu yuk. Mazmur 107 ayat 10 sampai 19. Ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Nah, mungkin dari kecanduan kita ada yang mendukakan hati Tuhan. Contohnya tadi, kecanduan film porno.
akan mendukakan hati Tuhan. Secara langsung berzina, Tuhan sangat membenci perzinahan. Atau karena kita kecanduannya main game, kita jadi ngelawan orang tua. Itu kan juga sama, memberontak dengan perintah Tuhan. Hukum Tuhan yang keberapa tuh? Tentang hormati ayah dan ibumu. Ayat 12, maka ditundukkannya hati mereka dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Nah biasanya nih, kalau kita kecanduan dalam satu hal, tiba-tiba kita merasa sedih sendiri, merasa sendiri, tidak ada yang menolong, merasa jatuh. Kok gue jadi jelek banget ya nilai ujiannya, kok gue nggak bisa ya, aduh stres nih, IP-nya jelek. Nah, baru deh kita cari Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Tapi Tuhan Allah yang Maha Pengampun, diselamatkanlah nyala mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Belenggu-belenggu di sini adalah hal-hal yang mengikat kamu pada hari ini. Tadi ya banyak, Cici nggak bisa nyebutin satu-satu karena kita beda-beda yang membelenggu kita. Mungkin ada yang addicted dengan saham, trading, sampai lupa akan kewajibannya. Nah, ingat ya, ketika Tuhan udah ngangkat kita harus apa nih di ayat 15? Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya pelang-pelang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Nah, ini ayat 17 menarik nih adik-adik, teman-teman. Pernah nggak sih kita ngelakuin satu hal yang candu gitu ya, yang awalnya bikin happy, lama-lama di satu titik karena hal itu kita malah jadi sakit dan kita merasa guilty, merasa bersalah. Iya ya, kok gue jadi terjebak dalam game online luar biasa banget ya. Lama-lama merasa berdosa, merasa hina sendiri, merasa orang paling bodoh sedunia. Nah, itu candu tuh. Dia merusak pikiran kita, bikin kita orang yang paling merasa berdosa sedunia. Sampai kita di ayat 19, mereka muak terhadap segala makatan sampai pada pintu gerbang maut. Ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Nah, adik-adik di sini Tuhan katakan seberapa besar hal yang membelenggu diri teman-teman, seberapa besar hal yang mengikat teman-teman, candu apapun, kalau kita berteriak, kita minta tolong Tuhan lepaskan aku dari kecanduan pornografi. Tuhan lepaskan aku dari kecanduan addiction terhadap HP. Tuhan pasti menolong. Ya, di ayat ini Tuhan dan jelas bilang Tuhan akan mengangkat kita kembali. Nah, sekarang Cici balik lagi ke slide. Oke, present. Nah, ini Cici rangkum dari beberapa renungan. Gimana sih kita menghadapi kecanduan, hal yang mengikat kita menurut Alkitab? Yang pertama, yuk perbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya emang gak gampang ya adik-adik ya. Nah tapi kalau adik-adik ingat cerita perumpamaan anak yang hilang, Cici gak bacain karena pasti teman-teman udah tahu lah ceritanya. Udah bosan mungkin sekolah minggu. Sebobrok-bobroknya anak yang hilang, dia kecanduan dengan apa? Pesta pora. Dia kecanduan dengan apa? Mabuk, hambur-hamburkan uang. Tapi ketika udah terpuruk, balik lagi ke Tuhannya, balik lagi ke Bapaknya. Nah, kalau dia terus terpuruk, tapi dia nggak mau kembali ke Bapaknya, apakah dia akan jadi orang yang normal lagi? Enggak ya. Dia malah disuruh kerja kasih makan babi, disuruh tinggal di jalanan. Nah, salah satunya apa? Harus kembali lagi ke Tuhan. Hal yang terutama ketika kita udah merasa
aduh ini udah parah nih, aku udah kecanduan banget nih sama ngebokep. Aduh, aku udah kecanduan parah nih. Sampai duitku habis buat beli gacha terus. Hal yang pertama, yang paling simple bahkan ya, kembali ke Tuhan. Kalau satu step itu gak dilakuin, ya susah. Yang kedua, ajak diskusi Roh Kudus. Apa bedanya, Ci? Yang di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, Cici bacain aja buat adik-adik. Yohanes 14 ayat 26. Oke. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, teman-teman, kalau kita udah diselamatkan, dalam nama Tuhan, kita percaya dengan Tuhan Yesus, percaya dalam diri kita ada Roh Kudus. Tapi, Roh Kudus jangan didiemin aja, teman-teman. Ajak ngobrol. Kayak orang gila dong, Ci. Ya, tapi itu cara kerjanya, how it works. Aduh Tuhan, kalau sekarang aku nonton ini, kira-kira selesai nggak ya tugas aku? Jadi apapun itu ngomong sama Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Dialah yang akan membantu kita mengarahkan, menegur, bahkan menahan kita untuk melakukan kecanduan kita. Nah, jadi ajak diskusi Roh Kudus terus-menerus. Karena dialah yang Tuhan kasih ke kita untuk mengajarkan kita. Yang ketiga, bangun hubungan yang sehat dengan keluarga dan sahabat. Nah, kembali lagi tadi, kita kalau misalnya mungkin, Kak, Ci, aku nggak peka terhadap suara Roh Kudus. Ya, kamu harus punya komunitas rohani, komunitas yang mengajak kamu untuk jadi lebih baik lagi. Boleh itu keluarga kamu, tapi kan Cici tahu mungkin ada yang di sini keluarganya belum percaya Tuhan, atau mungkin kondisinya lebih buruk. Kamu cari Cici rohani, kakak rohani kamu rohani, ada Koyeye, ada Cirika. Untuk apa? Cici doain aku ya, biar aku lepas dari pengaruh game online. Bangun hubungan yang sehat. Kalau kamu lebih baik lagi kalau kamu misalnya punya mama, punya tante, punya om yang takut akan Tuhan. Minta doa, minta pelepasan, bangun hubungan yang sehat. Ya, karena percaya kalau kamu sudah berusaha bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka hubunganmu dengan sesama pun juga akan dimudahkan. Gak ada yang mengecap kamu orang paling dosa sedunia. Ingat perumpamaan anak yang hilang. Awalnya kakaknya, ngapain sih papa bantuin dia? Dia udah hambur-hamburin uang kita. Kok papa masih mau nerima? Nah, awalnya kan gitu. Tapi ketika bapaknya yang di sini dianalogikan, Tuhan udah nerima kita balik, ya mau nggak mau pasti orang-orang sekitarmu juga pasti akan menerima kamu kembali, nge-support kamu buat jadi yang lebih baik lagi. Nah, yang pasti terakhir kita harus perlahan-perlahan meninggalkan. Nggak harus instan. Misalnya kamu merokok, kamu sehari ngerokok misalnya 3 batang. Enggak, aku nggak mau ngerokok, besok sama sekali aku akan berubah. Sulit. Harus ya udah besok sebatang, baru besoknya lagi cobain udah. Sama, aku biasanya Ci sehari itu nonton Netflix 20 episode, 10 film. Perlahan tinggalkan, perlahan kurangi. Misalnya 5 episode, atau cukup 3 film. Jadi nggak instan, perlahan tinggalkan. Di Roma 12 ayat 2, Cici akan bacakan. Ya, kita dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Teman-teman udah sering ya dengar ayat ini, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, mungkin hari ini itu aja yang bisa Cici sharing. Jadi renungan kita pada hari ini, semoga memberkati teman-teman semua. Sampai bertemu lagi
di ibadah online ataupun ibadah offline GP Holy selanjutnya. Yuk, Cici mau doain buat teman-teman semua yang nonton hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Untuk kami perlahan-lahan melepaskan apa yang mengikat kami, apa kecanduan kami, apa yang membuat kami merasa orang paling berdosa dan terisolasi dari Engkau, dari orang lain, dari keluarga kami. Tuhan, bantu kami untuk terlepas dari setiap kecanduan kami. Apapun itu Tuhan, Engkau yang tahu. Tolong Tuhan, bantu kami, arahkan kami menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau, Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, untuk mengarahkan kami, untuk menegur kami jika kami mulai berbuat yang bukan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mau berkati teman-teman, adik-adik yang menonton siaran Yud pada hari ini. Haleluya, amin. God bless you. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati dan pandangan kita menuju ke Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.